Belajar dari kisah-kisah yang terjadi di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita hanya di YouTube channel Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Allah bahkan memberikan mimpi. Nah, Daniel bilang di sorga tuh ada Allah yang dapat menyingkapkan rahasia-rahasia. Jadi ini benar-benar menjadi kekuatan Daniel nih. Makanya Daniel tuh bisa yakin dan percaya bahwa dia bisa menafsirkan mimpi dan penglihatan dari raja di tempat tidur raja sendiri gitu. Seringkali kita baru sedikit ya, tahu sedikit ya, kita kan dibawa. Oh ya, wah kita kayaknya udah senang benar apa semuanya dalam segala sesuatunya. Padahal sebenarnya kita lupa itu Allah sebenarnya yang memberikan kepada kita, Allah yang mempercayakan kepada kita. Apa kabarnya? Pasti baik banget dong kabarnya. Nah, berjumpa lagi dengan kami di sini di episode terbaru dari Cornerstone bersama dengan teman-teman aku di sini. Ada Noel dan juga Kak Angel. Gimana nih kabarnya teman-teman? Puji Tuhan, baik. Baiklah. Oke, kalau tidurnya tadi malam gimana nih? Ada mimpinya nggak nih? Aduh, tadi malam agak gelisah sih, tapi kayak apa ya? Kayak lupa tadi malam mimpinya apa ya? Aduh, Noel nih. Tadi malam kayaknya kamu mimpi sama kayak Nebukadnezar. aduh. Dia mimpi tapi dia nggak inget. Oh, Dia mimpi terus nggak inget. Abis itu dia minta ditafsirkan lagi mimpinya. ya, padahal nggak tahu mimpinya apa ya? Iya. Nah iya banget nih, apalagi raja sampai manggil orang-orang berilmu ya waktu itu. Dari ahli jampi, terus yang orang-orang pintar, terus siapa lagi ya, banyak ahli sihir dan orang-orang kasdim. Nah tapi gimana nih Noel, beneran lupa nih mimpinya apa? Iya lupa. Nggak tahu mimpinya apa, tapi aku nggak suruh kamu untuk tafsirin sih. Soalnya orang yang dipanggil raja pun tidak bisa menafsirkan apa mimpi raja dan tak tahu apa mimpi raja. Ya iyalah, mana bisa kita. Emang kita Daniel yang tiba-tiba pergi ke Ariok yang mau melenyapkan orang-orang pintar. Terus Daniel bilang mau ketemu sama raja. Nah tapi aku yakin nih ya, raja juga pasti bertanya-tanya nih mimpi dia apa. Dan pasti raja juga curiga mungkin sama Daniel, kayak kamu yakin sanggup? Secara ya kan kayak itu mimpi kita, tapi masa orang lain yang tahu kan agak sulit ya. Bahkan rajanya sendiri nggak bisa ingat. Nah Daniel bilang di sorga tuh ada Allah yang dapat menyingkapkan rahasia-rahasia. Jadi ini benar-benar menjadi kekuatan Daniel nih. Makanya Daniel tuh bisa yakin dan percaya bahwa dia bisa menafsirkan mimpi dan penglihatan dari raja di tempat tidur raja sendiri gitu. Memang luar biasa ya Allah itu ya. Dan pasti itu juga karena Daniel sangat bergantung kepada Allah, kepada hikmat yang Allah berikan kepadanya. Luar biasa nih, Daniel bisa menjalani hidupnya dengan bergantung nih sepenuhnya kepada Allah. Nah itu dia. Kira-kira kita bisa nggak ya menjalani kehidupan kita dengan kebergantungan yang sama kayak Daniel? Kalau aku sih kadang aku ngerasa aku sedikit mampu. Malah lebih sering ngerasa sangat mampu. Makanya sampai nggak sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Nah, tapi kalau aku nih ya, jadi Daniel di masa itu ya, aku akan bergumul sih, karena kayak kita kan cuma manusia, sementara kayak mungkin orang-orang ngerasa kayak kita sosokan banget gitu loh. Apakah kita bisa bergumul, bergantung dan bergumul sama Allah seperti yang Daniel lakukan? Itu akan jadi pertanyaan buat kita di pelajaran Sekolah Sabat hari ini. Ingat nih teman-teman nih, semua juga yang ada di sana, bahwa Daniel ini bergantung kepada Tuhan. Ini tidak hanya
terhadap tafsiran mimpi raja, tapi juga terhadap dia bergantung kepada Tuhan juga untuk keseluruhan mimpi itu sendiri. Iya, dan intinya sih raja sampai menyembah Daniel dan raja berkata, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Luar biasa kan sampai raja sebegitunya memuji Allah. Nah, betul banget nih. Nah, karena pembahasan kita udah seru banget nih, sebelum kita lanjut, kita akan diskusi lebih lanjut. Maka itu kita skip dulu untuk selanjutnya. Tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya di kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang trialan ini, tema besarnya yaitu kembali ke masa depan. Dengan pelajaran ke-6, dengan judul Allah bahkan memberikan mimpi. Nah, pelajaran kita pekan ini berfokus kepada mengapakah Allah mampu memberikan kepada Daniel mimpi yang diterima oleh Nebukadnezar. Seperti yang dikatakan di kutipan sekilas cahaya nih Kak, yang kita bisa lihat di dalam buku Cornerstone kita. Bunyinya, dalam buku catatan tahunan sejarah umat manusia, pertumbuhan bangsa-bangsa, bangunnya dan jatuhnya kerajaan-kerajaan, tampaknya seakan-akan bergantung atas kehendak dan kuasa-kuasa manusia. Terjadinya peristiwa-peristiwa tampaknya sampai kepada suatu taraf yang tinggi, hanya telah ditentukan oleh kuasa, ambisi, atau ulahnya. Tetapi dalam firman Allah, tirai itu disingkapkan, dan kita memandang ke atas, ke belakang, maka sepanjang segala permainan dan aturan permainan, perhatian, dan kuasa serta nafsu manusia, perwakilan-perwakilan dia yang berkemurahan, dengan diam-diam, dengan sabar, menjalankan rencana-rencana kehendaknya sendiri. Alfa dan Omega, jilid 4, halaman 110. Di sini Allah memegang segala hal yang ada di tangannya. Dan Daniel percaya kepada Tuhan, sederhananya seperti dia tahu bahwa Allah tuh sebenarnya memiliki kuasa untuk melihat segala sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, hal ini tentunya memberikan kedamaian bagi hati kita sendiri bahwa ternyata Allah itu apapun yang di dunia ini Allah tahu dan Allah dapat kendalikan. Nah, bisa kita baca nih di Daniel 2 ayat 46 dan 47 yang ayat inti kita dikatakan, lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan buah-buahan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkipkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkipkan rahasia itu. Nah, pada ayat ini dikatakan bahwa ketika kita mengizinkan Allah menjadi siapa dia sesungguhnya dalam segala kemuliaannya, bahkan orang yang paling sinis di antara kita dapat melihat bahwa Allah itu adalah Tuhan atas segala sesuatu. Raja segera menyadari kuasa Tuhan ketika dia bekerja melalui hambanya Daniel. Nah, di sekolah sahabat kita ini juga ada hal yang harus kita ketahui nih, bahwa ternyata Nebukadnezar ini adalah Raja Babel dan raja yang paling berkuasa pada zaman di cerita ini. Nah, Babel sendiri adalah tempat yang paling makmur di dunia, dan Taman Gantung Babel yang dibangun Nebukadnezar di sekitar tahun 600 sebelum Masehi untuk istrinya adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia yang masih asli. Jika kamu mengingat nama Nimrod dari Kejadian 10, kamu juga akan mengetahui nama dari orang yang menemukan Babel. Jadi ternyata Babel ini bisa mendatangkan, Raja Babel ini bisa mendatangkan banyak ahli-ahli, banyak orang-orang berilmu itu, karena memang dia adalah seseorang yang paling berkuasa nih pada zaman itu. Nah, soalnya kita mau ini nih, apakah pendapatmu? Mendiskusikan di apakah pendapatmu. Kita di sini ada 4 pertanyaan ya. Mungkin kita di sini akan mendiskusikan 2 pertanyaan yang menurut aku nyambung nih di sini nih. Yang pertama, pertanyaan nomor 1, mengapakah menurut kamu Nebukadnezar menguji orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdimnya dalam cerita ini? Lalu pertanyaan keempat, bukankah mereka bisa saja mengarang cerita sederhana untuknya? Mengapa bisa, mengapa tidak? Oke.
Mungkin kita jawab kali ya, kita diskusikan yang pertama nih. Mengapa menurut kamu Nebukadnezar menguji orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdinya dalam cerita ini? Mungkin supaya tahu juga kali ya, dia beneran beneran bisa atau enggak. Ya, bisa. Bisa tahu Iya. mimpi kita atau. Dan selain itu juga kan meskipun Nebukadnezar ini pun mengingat mimpinya misalnya, pasti dia juga butuh orang yang untuk menafsirkan karena Nebukadnezar ini kan percaya bahwa di situ orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para kasdim ini mampu mungkin untuk menafsirkan mimpi yang dia dapat. Nah, yang pertanyaan keempat nih menarik juga nih, menyambung juga pertanyaan pertama. Bukankah mereka bisa saja mengerang ceritanya cerita sederhana untuknya? Mengapa bisa, mengapa tidak? Ada yang bisa jawab? Mungkin takut kali ya. Kalau misalnya tiba-tiba salah kan, misalnya ini kita berhadapan sama raja nih. Kalau kita ngarang-ngarang cerita, takutnya nanti kita dihukum atau diapain gitu. Mungkin menurut saya bisa, cuman ketika nanti tahu salah mungkin hukumannya akan lebih berat. Bahkan ketika mereka tidak bisa menafsirkannya aja, raja udah mengancam dapat memotong dan menghancurkan rumah mereka. Mungkin akan lebih luas lagi efeknya kalau misalnya mereka berbohong. Dan juga ketika mereka berbohong, pastinya ketika orang lain itu mengetahui bahwa itu berbohong atau si rajanya sendiri mengetahui, pastinya akan sangat banyak ya efeknya untuk para orang-orang pintar ini. Iya, karena menurut aku ya kayak bohong itu lama tidak lama pasti ketahuan. Apalagi mereka banyak kan ya. Mana mungkin mereka bisa mengarang satu cerita sederhana yang satu sama lain itu tahu dan bisa melanjutkan. Karena tidak mungkin hanya satu orang saja yang bicara, pasti raja ini menyuruh orang lain bicara. Apakah benar apa yang dia katakan itu pasti juga akan membuat apa yang mereka lakukan itu jadi mengarang itu jadi kacau sih. Dan mungkin kalau ada dari antara mereka yang mengarang ya, mungkin Daniel ini akan diragukan nanti ceritanya sama banyak orang karena ada dua jawaban yang berbeda. Mungkin bisa seperti itu. Oke. Wah, pelajaran kita semakin seru sepertinya. Nah, teman-teman, kita akan membahas lebih lanjut dan lebih mendalam lagi bersama Pendeta Benny Tambunan. Sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Nah, Shalom Pak Pendeta, apa kabarnya? Kalian sehat-sehat semua ya? Sehat, baik, puji Tuhan. Puji Mungkin kayak tadi malam saya itu kali ya mimpi tapi lupa nih sama kayak Nebukadnezar nih Pendeta. Iya, nanti kita cerita-cerita tentang Nebukadnezar. Iya, yang dia kan lupa mimpinya tuh. Nah, kita bakal mulai untuk diskusi ya. Jadi pertanyaan pertama nih Pak Pendeta. Allah kan bisa memberikan mimpi. Namun judul pelajaran kita kan itu. Nah, maksud dari Allah bisa atau dapat memberikan mimpi itu apa ya Pak Pendeta? Iya, Allah bisa berbicara kepada siapapun juga dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Termasuk bisa melalui mimpi. Tapi bukan mimpi karena kenyang ya. Beda ya. Ini mimpi yang memang membuat seseorang itu bisa jadi memang mempunyai arti, atau memang mimpi itu kalau Daniel pasal 2 ya mengarahkan kepada masa depan dan lain sebagainya. Ya. Banyak orang kan mengartikan mimpi ya. Tapi kan biasanya oke, sebutin mimpinya apa sih gitu ya. Oh, berarti lu mau begini gitu ya. Contohnya apa? Contoh mimpi yang punya arti apa? Orang bilang kalau digigit ular, katanya jatuh cinta gitu kan, ada yang deketin gitu kan. Atau Bertahu kalau orang pakai pakaian rapi, pakai jas atau pakai apa gitu, wah itu berarti udah mau meninggal gitu kan. Itu kan kata-kata orang yang belum tentu juga sih ininya. Tapi kan orang menceritakan dulu, baru diberikan artinya. Oh, artinya gitu tuh ya. Tapi kan dalam pelajaran kita, dia nggak ingat sama sekali, nggak tahu sama sekali, dia nggak mengerti sama sekali, ya. Tapi dia mimpi gitu loh. Dia mimpi. Gitu. Nah, Allah berbicara kepada
Nebukadnezar dalam pelajaran kita memberikan makna bahwa sebenarnya Allah bisa saja bicara melalui apa ya, melalui bagaimana ya, tapi sengaja memberikan itu yang mempunyai maksud untuk sejarah daripada dunia ini. Oke, pendeta. Ini pertanyaan untuk kita semua nih. Nah, kita kan tahu nih Raja Nebukadnezar ini menanyakan kepada orang bijak mengenai mimpinya. Tapi yang tadi pendeta bilang, Raja Nebukadnezar ini sama sekali nggak kasih tahu nih apa isi mimpinya, apa yang dialami di mimpinya. Itu mungkin ya bagi kita ini, itu menempatkan kita pada titik bingung nih. Apa sih maksud dari Raja suruh kita menafsirkan mimpi yang bahkan dia tidak ceritakan mimpinya. Itu berarti ada double job dong, kita harus tahu apa mimpinya, tahu apa arti dari mimpinya. Nah, misalnya kita ada di posisi orang-orang bijak ini nih, orang-orang pintar ini. Apa sih, bagaimana nih, apakah kita takut atau mungkin kita marah nih sama Raja nih? Gitu. Aku yang pertama ya. Kalau aku ya takut karena di sini diceritakan di cerita ini kalau kita bahkan kalau kita tidak tahu mimpi dan maknanya aja langsung di rumah kita dirobohkan dan kita dipotong gitu. Maksudnya kan gak ada apa ya, kurang lebih ini seperti ini ya, kita menebak-nebak gitu, harus bagaimana. Cuman mungkin serba salah kalau menjadi orang-orang pintar ini, kita mau ngarang juga salah, mau jawab juga nggak bisa jawab gitu. Jadi aku lebih ketakut sih. Mungkin kalau aku takut sama marah ya. Jadi kalau misalnya kita udah takut nih sama apa yang kita udah bingung nih, maksudnya Raja ngapain sih bilang itu ke kita, menanyakan itu kepada kita, tapi dia nggak ngasih clue-cluenya atau apa gitu kan, kita bingung. Jadi kayak kesel kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, tapi kita tahu nih, kita kalau misalnya kita nggak jawab kita bakal dapat hukuman kan, kita pasti takut juga, terus marah juga kenapa dia ngasih pertanyaan tapi dia nggak ngasih clue gitu apa yang mau diiniin. Ya kalau aku sendiri jawab ya mungkin aku lebih ke bingung sih, bingung sama takut. Kayak pertama bingung kayak maksudnya Raja apa gitu kan, saya dipanggil ke sini tapi untuk menafsirkan mimpi, tapi dia nggak tahu mimpinya. Itu kan bikin bingung ya, kayak ini saya mau nafsirin apa gitu, mau ngarang tafsiran atau gimana itu kan. Terus yang kedua pastinya takut, soalnya saya nggak tahu apa-apa, saya posisinya pikiran saya kosong karena Raja nggak ngasih tahu apa-apa ke saya. Itu pasti bikin saya takut juga nih, nanti saya pasti akan kena hukuman jika tidak bisa memberikan tafsiran gitu. Nah, yang ketiga nih Pak Pendeta, pertanyaannya. Kan dibilang Daniel tidak tertarik untuk membuktikan nilainya kepada Raja. Namun, dia tertarik untuk membuktikan nilai Allah kepada Raja. Dan dia membiarkan Allah melakukan apa yang terbaik di dalamnya, memelihara umat-umatnya. Bagaimana kita sering tertangkap dalam usaha untuk membuktikan diri kita sendiri kepada orang lain. Apakah yang diceritakan Daniel dapat diajarkan kepada kita semua? Iya, pelajaran kita ceritanya kan Raja bermimpi, kemudian dia gelisah. Ya, kalau hanya mimpi, ya kita juga sering mimpi, kemudian dia cuek aja lah ya, nggak ada artinya. Tapi dia rasa bahwa ini ada sesuatu yang maknanya apa gitu, yang dia sendiri. Akhirnya dia gelisah, kemudian dia panggil semua orang-orang pintar. Itu orang-orang pintar ya, memang orang-orang pintar yang memang sudah ada di sana dia dan sebagainya dengan segala ilmu-ilmunya. Ya, kemudian panggil, kemudian tadi sekalian katakan dipanggil suruh ceritakan saya mimpi apa, artinya apa. Ya, siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu? Ya, tapi kan di sini berperannya Daniel. Kemudian Daniel pada waktu disebutkan kan Daniel nggak ada ya, cerita ini kan nggak ini. Kemudian Daniel dengar kabar Raja marah, kemudian dia kasih Daniel panggil teman-temannya, kemudian kita berdoa bersama-sama, kita berpuasa bersama-sama, ya. Kemudian mereka berdoa dan akhirnya Tuhan kasih mimpi itu kepada Daniel dengan artinya dan sebagainya. Kemudian Daniel datang menghadap Raja. Pada waktu dia datang menghadap Raja, maka yang dia ucapkan kan bukan saya tahu tuh Raja artinya gini gitu kan, Raja tuh mimpi begini, tidak kan, dia katakan ada Allah ya, ada Allah yang melambangkan bahwa dia lebih membesarkan Allah
kesanggupan ini sebenarnya saya nggak punya apa-apa, ini sebenarnya dari Allah, Allah yang memberikannya. Sekarang dia kasih tahu kepada Nebukadnezar. Nah, apa artinya bagi kita? Seringkali kita baru sedikit ya, tahu sedikit ya, kita kan bangga banget. Tahu nih, wah kita kayaknya apa ya, udah senang benar apa semuanya dalam segala sesuatunya. Padahal sebenarnya kita lupa itu Allah sebenarnya yang memberikan kepada kita, Allah yang mempercayakan kepada kita, ya, entah itu dari segi pelajaran, entah itu dari harta, entah itu apapun itu yang kadang-kala kita bisa jawab, kita lupa itu dari Tuhan. Apalagi kalau kuis-kuis gitu ya, kan kalau kuis dan semuanya, kemudian kamu kan suka kuis PA itu ya, kalau menang kan kayaknya lupa Tuhan yang ngasih itu kan, kita biasa begitu. Ya. Nah, Daniel kan mengingatkan kita bahwa segala sesuatunya itu memang dari Tuhan. Kita jangan lupakan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberikannya. Dan pada waktu diucapkan bahwa ada Allah di surga, ya, dia lebih besarkan bahwa sebenarnya itu sebenarnya Tuhan gitu loh. Dan untungnya atau hebatnya juga Nebukadnezar mengakui. Ada orang kan tetap tidak mengakui ya. Oh sudah, ya udah, Allah memang yang ini ya. Dia kan tidak ya. Dia juga membesarkan Allahnya Daniel yang sudah memberikan akan mimpi itu. Ada juga orang yang nggak fair kan ya. Udah rasanya udah dapat, ya udah saya gitu. Lupa bahwa siapa yang meninggikannya, lupa dia terima kasih, lupa dia meninggikan Allah yang memang memberikannya. Begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Pendeta. Mengapa Allah sendiri mampu memberikan kepada Daniel mimpi yang diterima oleh Nebukadnezar? Iya, Allah memang memberikan itu kepada Nebukadnezar, kepada Daniel untuk boleh membawa dia apa sebenarnya sih yang dia miliki gitu loh. Ini kan suasana orang yang sekali lagi orang yang memang dalam keadaan lagi happy-happynya, lagi kaya-kayanya, lagi makmur-makmurnya, ya. Ini kan Babel lagi makmur-makmurnya nih, lagi kaya-kayanya. Itu sebabnya pada waktu diartikan mimpi itu kan kepala dari emas itu adalah Tuanku. Lambang emas itu kan lambang kekayaan, ya, lambang kekayaan. Ya sekarang juga ya kalau satu negara emasnya lebih banyak, biasanya negaranya lebih bagus. Hitungannya seperti itu. Jadi pada waktu berikannya ya seperti itu, dan Allah memberikan kepada Daniel upaya Daniel memberitakan itu, dan Daniel juga membawakan itu dengan sangat baik, ya. Dan kita tahu berikutnya pun Daniel punya kelebihannya dalam menafsirkan mimpi. Oke, benar. Kita pertanyaan selanjutnya nih sih. Bagaimanakah kita menguji iman kita terhadap Allah? Itu. Kita menguji iman kita terhadap Allah. Ya, seberapa jauh kita selalu bersyukur kepada Tuhan, apapun itu, ya, apapun itu. Tuhan bisa saja kasih mimpi kepada kita. Kamu pernah nggak mimpi terus kamu rasa kamu ingat memang maknanya ini dari Tuhan nih, misalnya itu. Pernah nggak ya? Mimpi enggak, belum. Aku mungkin pernah, maksudnya tapi kayak apa ya? Lebih ke ini sih. Aku waktu mau kuliah sih. Karena waktu itu aku bingung kan, terus kayak aku mimpi bener-bener gak tau di mimpiku sama yang di PTN yang aku dapat tuh sama Pendeta. Gak tau kenapa. Makasih. Kalau aku waktu itu kayaknya ketemu Opung Doli aku. Opung Doli aku kayak pesan kayak suruh jaga Opung ini, Opung yang cewek. Ya kan? Terus habis itu, tapi nggak lama setelah itu Opung aku malah meninggal. Jadi kayak disuruh jagain gitu karena udah ini terakhir gitu mungkin kali ya. Iya, jadi kadang-kadang kan Tuhan berbicara kepada kita, ya. Kadang-kadang kita nggak mimpi kok, itu nggak mikirin gitu ya. Kita nggak mikirin, nggak pernah mikir kalau sebelum tidur kita mikirin ada kita mimpi ya. Ya mungkin. Itu bisa ke bawah ya. Iya. Bisa ke bawah, atau karena kenyang kemudian kita mimpi ngaco, nggak ingat sama sekali, ngaur mimpinya gitu ya. Kan jadi kita kan bisa melakukan segala sesuatunya itu kalau memang tahu bahwa mengucap syukur kepada Allah, ya, apa yang dapat Tuhan berikan kepada kita, dan
itu akan membawa satu hal buat kita. Oh, memang Tuhan bisa saja bicara bagi kita dalam berbagai cara, termasuk mimpi ini. Dan kalau Tuhan berbicara bagi kita dalam segala bentuk, termasuk mimpi, ya kita harus mensyukuri gitu loh. Jangan juga kita lari ataupun menganggap itu hal yang biasa ataupun lain sebagainya gitu. Nah, Oke, Pak Pendeta. Nggak kerasa nih Pak Pendeta, diskusi kita udah mau berakhir. Mungkin Pak Pendeta Benny bisa kasih 1-2 kesimpulan dan untuk kita semua dan teman-teman di rumah, dan sekaligus mendoakan kita semua di sini Pak Pendeta. Oke. Kepada semua muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran kita yang ke-6, Allah bahkan memberikan mimpi. Allah bisa melakukan apa saja kepada siapa saja, ya. Yang paling sulit sekalipun Allah bisa berikan. Allah bisa memberikan kepada Nebukadnezar bahwa dirinya itu nggak ada apa-apanya. Negaranya Babylon yang kaya semua itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Itu akan hancur nantinya. Dan hancurnya tambah lama tambah miskin negara-negaranya, tambah susah kehidupan negara-negara. Di lain pihak, Allah memberikan kepada Daniel untuk mengartikan mimpi, dan Daniel menafsirkannya dengan baik untuk memberikan bahwa memang ada Allah di surga yang memberikan pada kita bahwa Allah bisa berbicara kepada kita apapun itu. Dan pada saat Allah berbicara kepada kita, mari kita sadar diri bahwa memang semuanya itu dari Allah, untuk Allah, dan semuanya itu untuk kepujian serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena Tuhan telah bersama-sama dengan kami. Kami terima kasih pelajaran pada saat ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan begitu besar, begitu berkuasa. Kami terima kasih atas pelajaran yang memberikan bagi kami untuk selalu memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan, bahkan bersyukur atas segala talenta, atas segala pekabaran yang Tuhan berikan bagi kami. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam pendidikan, dalam segala aspek kehidupan mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. amin. Nah, oke, itulah bahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat saya di sini di studio, dan juga Pendeta Benny telah berakhir. Terima kasih Pendeta. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman, dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji dan pengharapan yang Tuhan tulis bagi kita semua. Nah, terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.